going dirt. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati dosen pembimbing makul filsafat pada semester 4 ini. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan tugas saya pada siang hari ini. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama ialah pengertian evaluasi dan pengembangan. Baiklah, untuk pengertian evaluasi dan pengembangan, evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nur Kencana mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Fungsi peran evaluasi sebagai alat ukur prestasi peserta didik, motivasi dalam pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kedua, tujuan evaluasi dan pengembangan. Tujuan evaluasi mendeskripsikan kecakapan belajar pada siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi ataupun mata pelajaran yang ditempuhnya. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dini mengusaha tingkat laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Menentukan tindakan lanjut hasil penelitian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam program pendidikan dan pengajar serta strategi pelaksanaannya. Memberikan pertanggungjawaban pihak sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerlindungan dan para orang tua siswa. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dan menempuh program pendidikan tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan peserta didik masing-masing. Selanjutnya, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalur keluar atau cara-cara perbaikannya. Tujuan pengembangan pendidikan Islam yang hendak dididik dewasa ini adalah untuk membimbing, mengarahkan dan mendidik seorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ialah macam-macam evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Macam-macam evaluasi. Evaluasi formatif. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak didik setelah ia menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajar pada sebuah bidang studi tertentu.
Selanjutnya evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Selanjutnya evaluasi penempatan atau placement, yaitu evaluasi yang dilakukan sebagai peserta didik mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan diagnostif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisis tentang keadaan belajar peserta didik, meliputi kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Selanjutnya evaluasi prasyarat, yaitu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atau materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Selanjutnya ujian akhir nasional atau evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Pengembangan pendidikan Islam menggunakan 4 strategi dasar, yaitu yang pertama, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Dan yang keempat, PAGE 420 jurnal pemator efisiensi. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, syarat-syarat dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Syarat-syarat evaluasi pendidikan Islam. Validity, yaitu pelaksanaan tes harus berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi yang meliputi seluruh bidang tertentu yang diingini dan diselidiki, sehingga tidak hanya mencakup satu bidang saja. Selanjutnya realitas, yang itu tes tersebut dapat dipercayai yakni dengan memberikan ketelitian dan keterangan tentang kesanggupan anak didik. Efisiensi, yaitu tes yang dilaksanakan merupakan tes yang mudah. Ta'budiyah dan ikhlas, yaitu evaluasi yang dilaksanakan dengan penuh ketulusan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Prinsip kesinambungan, kontinuitas dalam ajaran Islam sangat diperhatikan. Prinsip kontinuitas karena dengan berpegangan pada prinsip ini, keputusan yang diambil oleh seseorang menjadi valid dan stabil. Selanjutnya prinsip menyeluruh, komprehensif. Prinsip evaluasi ini dilakukan pada semua aspek-aspek kepribadian peserta didik, yaitu aspek inteligensi, pemahaman, sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, pengalaman ilmu yang diperoleh, baik penanggung jawab sebagai hamba Allah, khalifatullah dan warasatul anbiya dan sebagainya. Prinsip objektivitas, artinya pelaksanaan evaluasi berdasarkan keadaan sesungguhnya dan tidak dicampuri oleh hal-hal yang bersifat emosional dari irasional. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.